Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 platform Merdeka Mengajar, mengapa kurikulum berubah. Pada topik 2 ini terdiri dari 2 modul, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran versi kurikulum merdeka. Mari kita membahas tentang pengertian kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Lalu, apa tujuan dibuatnya kurikulum? Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, tujuan kurikulum dibagi menjadi 2. Dalam skala makro, tujuan dibuatnya kurikulum adalah agar menjadikan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dalam skala mikro, tujuan dibuatnya kurikulum lebih berfokus dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Apa saja komponen kurikulum? Menurut Ralph Tyler, komponen kurikulum terdiri dari tujuan, yaitu apa yang harus dicapai oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar, bagaimana memilih bahan pembelajaran guna mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah metode atau proses belajar mengajar. Bagaimana bahan ajar disajikan agar efektif ketika diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi atau penilaian, yaitu untuk mengetahui efektivitas dari proses yang dilakukan. Untuk mengingat dan memudahkan mengingat komponen-komponen tersebut dapat disingkat menggunakan kata time, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, apa fungsi kurikulum? Ada 4 fungsi kurikulum menurut McNeil tahun 1990, yaitu fungsi pendidikan umum, yaitu memberikan pengalaman hidup. Yang berikutnya adalah suplementasi, yaitu sebagai alat pendidikan yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan kemampuan, minat, dan bakat. Yang ketiga adalah eksplorasi, yaitu menemukan dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing peserta didik. Yang keempat adalah keahlian, untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Bapak dan Ibu guru, bagaimanakah kurikulum yang baik? Sesuai dengan zamannya, mampu beradaptasi demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik, bersifat dinamis, yaitu dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Yang berikutnya adalah kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran abad 21, yaitu 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Kreatif, serta dapat menyiapkan siswa atau generasi emas yang cerdas berkarakter dan guru yang adaptif dengan segala perubahan. Lalu, apa yang harus guru lakukan dalam perubahan kurikulum? Yang pertama adalah merancang pembelajaran terpersonalisasi. Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang lebih terpersonalisasi. Guru dapat memilih metode, materi, dan pendekatan yang paling cocok untuk setiap kelompok atau bahkan siswa secara individu. Yang kedua, menggali potensi siswa. Guru memiliki peran dan kunci dalam mengidentifikasi potensi, minat, dan kebutuhan belajar setiap siswa dengan pendekatan kurikulum merdeka. Guru dapat mendesain pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman siswa sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Yang berikutnya adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Guru memiliki tanggung jawab untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengembangkan pembelajaran aktif.
Peran guru bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa dalam memahami konsep melalui pembelajaran aktif. Ini melibatkan siswa dalam diskusi, proyek, eksperimen, dan aktivitas praktis lainnya. Peran selanjutnya adalah menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada guru untuk mengaitkan pembelajaran dengan realitas dan kearifan lokal. Hal ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai budaya serta lingkungan di sekitarnya. Lalu, mengembangkan kemandirian siswa. Guru berperan dalam mengembangkan kemandirian siswa. Guru membantu siswa untuk belajar secara mandiri, mengatur waktu, dan mengelola sumber daya pembelajaran. Yang berikutnya adalah memperkuat karakter dan etika. Selain aspek akademis, peran guru dalam membangun karakter dan etika siswa juga sangat penting. Kurikulum Merdeka menekankan pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang kuat melalui interaksi dan contoh yang ditunjukkan oleh guru. Kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, kurikulum berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus beradaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Kondisi lingkungan dan peserta didik perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Yang terakhir, guru berperan penting dalam perubahan kurikulum. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih telah menonton video aksi nyata topik 1 mengapa kurikulum harus berubah. Sampai jumpa pada video aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.